Halo semua, sekarang kita masuk ke pertemuan 4 untuk mata praktikum OSK. Sekarang saya akan membahas tentang prosedur dan makro. Sebelumnya kalian pasti tahu kan, maksudnya di bahasa pemrograman lain prosedur pun ada, kayak misalnya Pascal itu ada prosedurnya. Ini tuh sama aja kayak mirip dengan function. Itu prosedur atau function itu kan sebenarnya blok program terpisah. Maksudnya terpisah itu dia sendiri gitu loh. Maksudnya di dalam satu source yang banyak. Misalnya kamu punya program.java, terus ada function. Terus itu kan dia punya blok program sendiri. Jadi kalau misalnya satu blok program itu error, kalian nggak mesti ngecek di mana-mana gitu. Nah, begitu pun juga sama di assembly. Jadi di sini tertulis prosedur merupakan suatu alat bantu yang sangat berguna. Dengan prosedur suatu program yang besar bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Proses pencarian kesalahan pun akan lebih mudah bila digunakan prosedur. Untuk membuat prosedur, bentuk umumnya seperti ini. Ada nama prosedur, lalu pros atau prosedur, singkatan untuk prosedur, nir atau var. Ini tuh di dalam assembly itu kan ada segmentasi ya. Kalau misalnya nir itu berarti dia masih dalam satu segmen, kalau var itu dia di luar segmen tersebut gitu. Nah, ini letak programnya, lalu red itu buat nutup dari prosedurnya gitu. Nah, ini ada penjelasannya ya. Tadi nama prosedur itu sebuah subroutinnya, nama dari prosedurnya itu sendiri. Terus prosnir itu mendefinisikan sifat dari subroutin yang dibuat. Nih ya, nir itu tadi saya bilang paling jauh satu segmen. Kalau var itu lebih dari satu segmen. Nah, red ini digunakan untuk mengembalikan kontrol program atau petunjuk IP ke program pemanggil ya. Jadi singkatnya tutupannya dari prosedur lah. Sebenarnya ada N kayak ini ya. Lalu prosedur itu dipanggil dengan menggunakan perintah call. Call, lalu nama prosedurnya itu sendiri. Nah, ada lagi nih namanya makro. Makro itu katanya lebih mudah digunakan daripada prosedur. Untuk membuat makro dapat menggunakan bentuk seperti berikut ini. Ini ada nama makronya, lalu perintah makronya, lalu ada parameternya. Terus segmen program dan end makro. Nah, dia nggak pakai penutup lagi ya, kayak red gitu tadi. Kalau prosedur kan pakai, kalau ini enggak. Nah, sama aja ini penjelasannya, nama makronya, terus makro, parameter. Parameter ini bersifat opsional sama seperti bahasa pemrograman lain ya. Kalau kamu pakai parameter bisa, kalau enggak ya bisa juga gitu. Terus statement programnya tempat kamu meletakkan program. Terus ada perintah nm untuk mengakhiri makro. Nah, ini perbedaannya antara prosedur dan makro. Yang pertama itu prosedur tidak memperpanjang program karena hanya muncul sekali saja pada program. Makro akan muncul pada program setiap terjadi pemanggilan terhadap makro, sehingga makro akan memperpanjang source code. Gitu. Lalu memanggil prosedur dengan perintah call dan diakhiri dengan red. Makro dapat dipanggil langsung namanya dan pada makro tidak perlu diakhiri dengan red. Prosedur akan memperlambat program karena setiap pemanggilan terhadap prosedur komputer harus melakukan lompatan. Makro tidak memperlambat program karena komputer tidak perlu melakukan lompatan. Nah, yang selanjutnya itu pada prosedur tidak bisa menggunakan parameter secara langsung. Bila ingin menggunakan parameter bisa dengan melakukan stack atau register. Makro dapat menggunakan parameter dan merupakan suatu ciri bahasa tingkat tinggi. Jadi kalau misalnya kalian udah belajar Java, pasti udah lah ya. Itu pasti kan function atau prosedurnya pakai parameter ya. Nah, oke kita lanjut ke ini aja. Sekarang kita mau coba apa dulu nih?
prosedur atau makro. Oke, kita buat prosedur dulu aja ya. Kita zoom dulu. Pertama kan seperti biasa, sudah diganti belum ya? Sebentar biar kelihatan. Model small, terus kita ada code. Nah, di sini kita mau buat prosedurnya dulu ya. Semisal kita punya prosedurnya itu cetak karakter. Cetak karakter. Lalu tadi kita lihat ya, setelah nama prosedur yang akan kita buat, itu ada syntax proj. Karena kita masih program kecil, kita pakai nir. Sebenarnya saya juga belum pernah membuat program skala besar dengan assembly ya. Terus di sini kita mau coba ngapain? Cetak karakter, misalnya kita mau coba cetak abjad, huruf A sampai dengan Z. Nah, seperti biasa kita menggunakan perintah move A 2H. Ini buat startnya ya. Terus kita kan mau nyetak abjad nih. Di sini saya akan pakai move DL. Nah, abjadnya saya mau coba langsung diketik ya, nggak pakai hexa. Coba ini. Lalu move CX. Nah, CX ini kalau kalian ingat, pasti saya yakin lupa sih. Di pertemuan 2 kalau nggak salah. Ya, di pertemuan 2 benar. Itu kan ada beberapa perintah ya. Nah, CX ini digunakan untuk looping gitu. Jadi kalau kalian lihat lagi di PPT yang pertemuan 2, CX ini register yang digunakan untuk perulangan gitu. Jadi banyaknya, misalnya ini kan kita dimulai dari A ya. Abjad itu ada berapa sih? Ada 26. Misalnya kita mau cetak A sampai dengan Z. Berarti kita coba taruh di sini 26. Misalnya gitu ya. Lalu kita coba, kan biasanya itu untuk mencetaknya itu sendiri kita pakai perintah int21h, benar kan? Nah, int21h. Nah, untuk gimana caranya biar dia nambah, ada iterasinya. Kalau misalnya di Java, kalian pasti perulangan kayak for buka kurung int i sama dengan berapa nilai awalnya, terus titik koma batasannya misalnya i kurang dari 5 atau i kurang dari 26. Titik koma lagi i plus plus. Nah, i plus plus itu disebut dengan iterasi. Iterasi itu kayak penjumlahannya gitu loh. Nah, di sini juga harus ada namanya juga perulangan ya. Kita kan mau cetak A sebanyak 20, kita abjad dimulai dari A sebanyak 26. Nah, di sini ada namanya perintah add. Add BL ini, register ini kita tambahin 1 setiap kali terjadi perulangan. Nah, gimana caranya? Biasanya kan harusnya di sini itu loop. Nah, di sini dipanggil labelnya. Nah, kita bikin labelnya dulu di sini. Ulang. Misalnya. Jadi di sini kita panggil ulang. Oke? Sampai sini. Nah, jadi gini. Add DL itu maksudnya dia menambahkan 1 di register DL. Nah, ini kan A ya. Bisa juga saya ketikin hexa. Nah, mana? Malah digeser ini ya. A nih, 41. Bisa juga saya kasih 41-nya. Jadi gini, dia itu bakal nambahin register DL ini 1 setiap kali terjadi perulangan sampai dengan ini, batasnya 26 kali perulangan.
kayak gitu. Nah, jangan lupa tadi kan kalau misalnya prosedur itu dia harus ada red ya. Di sini red, terus kita akhiri prosedurnya. Udah. Nah, sekarang kita coba panggil prosedurnya. Ini kan prosedur tersendiri ya. Program utamanya ini. Nah, sekarang kita buat dia memanggil. Kita bikin label proses misalnya. Prosesnya itu dia memanggil. Nah, tadi kan memanggil prosedur itu dengan menggunakan perintah call. Nama prosedurnya. Oke. Jangan lupa kita kasih int 20H. Dia buat mengakhiri dari suatu program ini. Gitu. Kita simpan sebentar. Simpan di sini. Ini udah di sini ya. Apa namanya ya? Misalnya pertemuan 4 .asm ya. Udah itu assembly resource file. Terus kita buka DOSBox-nya. Kita mount dulu, jangan lupa. Mount C, terus kita masuk ke C. Masuk ke folder tasm-nya. Perintah tasm, tadi kita pertemuan 4 ya, pertemuan 4.asm. Semoga nggak error ya. Oh, baru diomongin udah error aja. Error message 1, unexpected end of file encounter. Sorry, saya lupa. Di sini harusnya ada end proses. Nah, ini. Karena kita kan tadi pakai ini. Kita simpan, kita coba lagi. Oke, udah none. Terus telling temuan 4. Kita jalanin. Sebelumnya saya jalanin ini DOSBox-nya tuh sering not responding ya. Kalian gitu juga nggak sih? Astagfirullah. Harusnya saya nggak ngomong not responding, jadi not responding beneran. How long? Sebentar ya. Mari kita harus bersabar. Kalian gitu juga nggak sih? Ini saya pakai Windows 11. Apakah di Windows 11 aja atau semuanya? Coba kita coba lagi ya. C masuk, kita coba pertemuan 4.asm. Message-nya none. Terus telling. Apa dia nggak boleh cepet-cepet ngetiknya ya? Tadi saya kayak gitu sih, cobain. Kalau memperlambat cara ketiknya, dia error apa enggak? Ternyata kadang nggak ngaruh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Oke. Nanti kalian bisa coba sendiri ya. Ini harusnya error message-nya itu udah none ya. Harusnya udah nggak ada error, cuman somehow DOSBox-nya yang error. Oke, kita coba lanjut ke program selanjutnya aja. Kita cobain makronya. Nah, oke. Nanti kalian cobain aja. Lanjut. Sekarang saya mau coba buat makro dengan menggunakan parameter. Kalian paham pasti kan maksudnya parameter itu kayak kita melempar suatu nilai ke dalam blok program. Blok program di sini kita menggunakan makro. Misalnya kita di sini buat blok programnya buat cetak karakter juga. Yang mudah aja lah ya. Terus kita parameter kan sebelah sini ya. Kita misalnya parameternya itu apa ya? Ya udah karakternya itu sendiri.
misalnya ya. Tetap dia nggak berubah. Apakah harus ini? Oh iya, sorry. Warnanya. Seems like aneh aja gitu kalau nggak ada perubahan warna. Kayak ini error nggak sih gitu. Nah, langsung kita misalnya menggunakan apa? Register untuk loopingnya. Tadi register untuk looping apa ya? CX kalau iya benar CX. Misalnya di sini kita mau CX-nya itu 5 kali misalnya. Kita di sini mau cetak apa ya? Simbol bintang. Oke. Terus misalnya di sini ada move aha. Oh lupa. Move. Kalian tahu kan move ini singkatan dari move. Literally move. Move aha 02 misalnya buat startnya ya. Terus move DL. Nah, karena kita menggunakan ini ya, apa parameter, kita coba di sini karakter. Terus jangan lupa buat int 21h. Ini buat nyetaknya. Nah, ini kan sama aja ya. Kita mau ngelooping. Tadi kan di sini nih. Pada saat dia cetak, itu dia looping. Kita juga sama di sini kita coba tambahin label ulang. Terus di sini kita gunakan perintah loop. Oke. Nah, oh ya. Lupa nm. Jangan lupa. Nah, di sini kita nggak perlu red lagi ya, karena ini itu dong, ini adalah makro, bukan prosedur. Nah, di sini kita coba buat program utamanya. Model small. Itu terus apa nih? Terus apa lagi? Apa sih tadi? Lupa. ORG 100H. Nah, sekarang kita coba buat label prosesnya. Kita panggil makronya ya, makronya. Kita panggil di sini cetak karakter. Nah, karena dia ada ininya parameter, kita di sini kasih parameternya itu misalnya 21. 21. Bintang kok jadi 21. Karena kita kan tadi saya bilang mau coba cetak bintang gitu. Sebanyak 5 kali. Nah, jangan lupa int 20h buat nutup, kayak buat mengakhiri. Ini Daryl mengakhiri label dari sini gitu. Jadi ini program utamanya ya. Kalau di Java kayak program utamanya itu yang kalau kalian buat metode public static void main gitu. Itu kan main programnya. Nah, ini juga sama. Ini main programnya. Gitu. Jadi coba kita simpan dulu. Pertemuan 4. Pertemuan 4. Pertemuan 4. Oke. Let's try. Dia udah bener belum ya? Kalau misalnya kalau misalnya nggak bisa juga, kalian bisa coba sendiri ya. Saya juga nggak ngerti kenapa ya. Sorry. ASM tadi apa? Pertemuan 4.asm and locate file pertemuan 4. Apa saya salah? Pertemuan 4.asm. Is there something wrong? Pertemuan 4. Kenapa dia nggak mau can locate file?
let's we try to save as. Kalau misalnya ada yang salah, coba kalian kasih petunjuk. Pertemuan makro. Pertemuan makro. Kenapa yang ini can locate file? Mungkin belum kesimpan. Atau mungkin saya typo tadi. Oke. Gak apa-apa. Trailing. Biar cepet aja pertemuan makro. Semoga nggak error ya. Bukan error sih, not responding. Nah, nggak. Dia nggak not responding. Nih, kita cetak bintang ya. Tuh, not responding lagi. Nggak apa-apa. Tadi udah kelihatan ya, kita cetak bintang sebanyak 5 kali. Oke, jadi itulah prosedur dan makro. Ini sebenarnya harusnya di pertemuan 3 ya, karena kemarin saya tidak ini, jadi saya jelaskan sekarang. Oke, terima kasih.